kalau dia tuh viral di sosmed, maka dia pilih pemimpin itu. Akhirnya pemimpin itu menjadi pemimpin imajinasi. Yang penting ya tadi kenyamanan itu penting banget sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini istimewa. Ini biasanya kalau podcast bersama Kang Haru ini berdua kita kan ya. Ini sekarang kita didampingi para para bidadari. Turun dari langit. Turun dari langit. Berarti ada sayapnya nih kalau. Nah, menarik kita diskusi hari ini karena barusan tadi sebelum tag dimulai nih Kang Harus sudah memberikan sesuatu yang menenangkan lah buat kita semua. Sudah ya? Sudah clear ya? Amin sudah clear. Anies Mohaimin sudah clear. Jadi kita akan berbicara tentang hal-hal yang lebih ke depan lah barangkali kurang lebih begitu Kang ya. Bicara tentang pemimpin bangsa dan pemimpin dalam level yang tertinggi, di tengah, terus ke bawah sampai level keluarga. Karena kalau saya lihat di IG-nya Kang Haru ini kan banyak juga ternyata ngebahas tentang kehidupan keluarga. Wah ini saya kira kan menarik, apalagi kalau bicara PKS nih dari zaman berapa ya, 20 tahun yang lalu lebih kan kebanyakan mahasiswa tuh. Iya kan. Mahasiswa, kemudian hari ini sudah punya anak yang mahasiswa. Iya betul. Generasi ke generasi kita ingin tahu lah cerita banyak dari Kang Haru yang melihat, merasakan langsung bagaimana PKS bergerak selama puluhan tahun ini. Tapi awalannya mendingan yang ringan dulu Kang nih. Kita ini ada dua perempuan di sini. Ini ada Hairunisa panggilannya Ica, ada La Keisa panggilannya Sasa ya. Iya. Magang di sini ya. Iya betul. Di tempatnya Kang Haru. Iya. Wah, boleh dong cerita gimana nih kesan-kesannya, apa yang dirasakan, deg-degan nggak kalau ketemu Kang Haru, apa ada tekanan nggak misalkan dari Teh Ipa atau apa? Nggak tahu, siapa duluan mau cerita? Ya, aku duluan deh. Boleh. Aku Sasa. Pengalaman megang di fraksi PKS seru. Yang pertama tuh kita tuh nggak akan kelaparan karena selalu diberi makan dan juga snack setiap paginya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Snack yang gimana? Cukup, enak banget atau gimana? Enak banget. Bermerek gitu? Ada mereknya gitu di dusnya? Jangan disebutin mereknya ya. Terus juga pengalaman ke ambulans itu pertama kali, masih kayak menganterin jenazah ataupun pasien gitu, dia seru. Jadi kita tahu gimana. Bentar ini gimana hubungannya PKS dengan ambulan ini? Gimana Teh Ipa ini? Kamu dengan mayat. Nggak tahu siapa yang nyuruh. Gimana ceritanya gimana tuh? Kita ditugasin karena kita magang di sini buat konten Oke. sama humas. Jadi disuruh buat untuk konten di ambulans gitu. Ambulannya ambulan PKS. Ya, Oh, ambulannya oke. PKS melayani Rakyat. Oke, saya ini dulu ya, biar nggak bingung yang lain nih. Jadi PKS ini punya program PKS Melayani Rakyat. Salah satunya dalam bentuk ambulan, Iya. gitu ya. Nah, dan Sasa sama Ica ikut ke situ. Iya. Oke, sok lanjutin. Ya, seru sih. Suruh sama mayat. Ya, Beneran. deg-degan. Beneran? Oh, bukan konten aja, bukan. Jadi yang meninggalnya ada. Ada. Oke. Itu gimana? Ikut ngangkat atau gimana? Ada sih, cuma ngontenin kayak video ataupun Ngeliput aja. meliput ya. Iya, iya. Dengan pasien. Oh iya, pengalaman dengan pasien juga cukup mengharukan deh, karena keluarganya kan maksudnya ada keluarga juga yang ikut mendampingi pasien yang mau diantarkan ke rumah sakit. Kita juga di situ kayak terharu dengan suasananya, jadi seduh-seduh juga. Emang kenapa terharu? Soalnya pasiennya ini kayaknya mau dianterin gitu, kayak sakit gitu. Jadi Udah sembuh sekarang? waktu itu meninggal. Oh, meninggal. Teh Ipa mah nggak meninggal. Maksudnya Teh Ipa ngasih tahu info. Iya, iya. Jadi beda dong ya.
frame ketika belum masuk ke PKS sama udah masuk. Kan kalau belum masuk pasti ngebayanginnya partai politik, urusannya politik segala macam. Oh ini malah sampai ngurusin Orang sakit. orang-orang sakit gitu. Kebayang nggak? Gimana sih kok bisa gitu? Kok bisa sih PKS ngurusin yang begituan? Nih dalam pandangan Sasa nih. Mungkin karena tugas dari apa? Untuk melayani rakyat mungkin dari ininya. Jadi Tapi kamu nyangka nggak PKS ada begituan? agak sih kayak ya gitu di kantor ataupun apa. Seru. Kebayangnya apa? Kan sebelum kamu culik Ica ke sini kan kamu sendirian tuh di sini. Jadi tuh. penculiknya kamu, Iya. korbannya Ica. Tapi itu juga iya yuk. Langsung ya yuk gitu. Dan tiba-tiba 2 hari kemarin bilang, kayak dilanjut aja magangnya jadi 4 bulan. Ya. Bisa ya? Jadi Edik apa kamu udah magang di sini? Bisa ya diperpanjang gitu ya. Oke. Nah, Ica sekarang apa nih ada cerita menarik? Kenapa kamu mau jadi korban? Kenapa? Korban Sasa. Karena waktu itu kan di sini ada banyak kan ya yang magang. Dia tuh nggak ada temennya, orang lain kan ada temennya. Kayak kemarin ada berdua, laki sendiri. Terus dia ngechat katanya, Ica aku sendiri, kamu mau gak temenin aku? Terus kata aku, iya ayo. Ya udah jadi besoknya kita bareng-bareng magang di sini. Jadi kamu nemenin doang gitu. Kamu nyesel nggak diculik sama dia? Enggak. Enggak. Kenapa nggak nyesel? Karena magang di sini tuh banyak pengalaman gitu ya, kayak kemarin cara nanam anggur, barista gitu, terus ikut rapat paripurna kan bisa ketemu sama Ridwan Kamil. Sempet foto nggak? Enggak. Nggak ya. Dia mah gitu orangnya. Ada lagi cerita menarik lainnya? Udah sih segitu. Mungkin nanti bakal ada lagi soalnya di sini kan nyambung ya. masih. Nih saya pengen ke Teh Ipa dulu nih. Jadi gimana Teh ini kok pandangan dari yang 2 magang ini aja kan udah kelihatan nih. Ini PKS nih partai politik atau merangkap ormas, merangkap apa gitu, ada sampai ada berkhidmat ke rakyat segala macam tuh. Gimana tuh Teh? Misalnya gue yang nanya gitu. Emang harus dia yang diminta pertanggungjawaban udah bener kan? Kan saya janji ke Kang Aru, kalau ke Kang Aru pertanyaannya ringan-ringan, nah nanti ke Teh Ipa yang itu ya. Ya mungkin saya di sini kena karma ya, saudara-saudara ya. Terbiasa saya bertanya dan ditanya ya. Iya, makanya kan saya tanya ke Sasa. Sasa kamu kan baru digituin. Saya mah tiap minggu saya digituin. Jadi orang di belakang layar atau di belakang layar saya. Awalnya gimana ya? Sebenarnya awalnya magangnya itu lucu sih, karena kita tuh kan nggak buka magang. Oh, enggak. Jadi dari satuan itu tiba-tiba ini ada anak magang gitu kan. Katanya fraksi lain gak mau nerima gitu. Akhirnya dilemparlah semua ke PKS, tiba-tiba muncul 10 orang gitu kan gitu. Muncul 10 orang, terus dari Itu 10 kapan orang. itu? Itu pas bulan Juni Juli tahun ini. Oh tahun ini. Pernah itu sampai 10 orang dan kita sampai bingung kan ini ngebaginya kemana, karena kan kalau di fraksi mah ya rapat paripurna. Akhirnya kita kolaborasi lah sama teman-teman di DPD gitu kan. Kalau di DPD kan macam-macam tuh, ada ambulans gitu kan, mereka bisa bareng mayat kan, kadang-kadang bareng yang sakit gitu kan, uji nyali gitu. Terus juga kadang-kadang kita ada layanan advokasi, mereka juga ikut. Yang ijazah nih misalnya ketahan, ikut ke sekolahnya ngurusin dan bla bla bla. Yang BPJS-nya nggak aktif nih, ikut tim advokasi, mereka ikut gitu. Atau misalnya kayak kemarin mereka ada ikut di roadshow donor darah gitu, ya kita ikutin aja gitu. Kita libatin mereka biar tahu bahwa ya PKS tuh sebenarnya gak seserem yang mereka pikir loh gitu. Karena ya mungkin orang-orang lihatnya PKS tuh kan agamis ya gitu, agamis gitu. Kayaknya kok ke PKS tuh harus sholat 5 waktu gitu kan. Padahal iya kan? Padahal iya banget gitu, gitu kan gitu. Padahal sebenarnya di sini kita asik-asik aja gitu. Jadi kalau anak magang ya sebisa mungkin sih mereka nyaman lah di sini gitu, karena kan ternyata mereka juga baru tahu bahwa PKS tuh bisa ngomongin K-pop gitu kan. Kadang-kadang kalau kita lagi nyantai-nyantai kan kita bertiga tuh pecinta K-pop gitu kan. Nah kayak kemarin mereka akhirnya Teh boleh nggak ngedit videonya pakai lagu K-pop gitu, gaskeun gitu kan gitu. Selama ya nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Cuman alhamdulillahnya beberapa udah pada magang itu testimoninya ya mereka jadi punya
pandangan lain tentang PKS gitu. Bahkan kan awalnya mereka, kenapa harus sama Pak Haru gitu kan, ya sama yang lain aja, ya udah cobain aja, tapi malah mereka curhat ke Pak Haru gitu kan, gitu. Pak saya juga bingung sebagai mahasiswa gitu kan, gimana-gimana, malah jadi pada curhat gitu. Nah di situ sih melihat bahwa magang ini tuh sebenarnya nggak cuma PKS aja yang diuntungkan, tapi ya mereka juga teredukasi gitu kan, karena kan kita pengen teredukasi juga ya partai politik tuh gitu, nggak cuman kita dipilih, tapi kita juga ada kontribusi buat mengedukasi anak muda yang katanya demografinya bonusnya banyak banget gitu kan buat 2024 kayak gitu. Nah, Itu sih. baru nih. Jadi ada kerjaan baru ini tambahan, udah pusing ngurusin IPW, fraksi, ngurusin anak magang pula ya. Kang, gimana, Kang? Iya, dulunya sih emang formatnya nggak kayak sekarang. Dulu ya udah ngikutin kegiatan dewan, sebagaimana biasa. Dewan ya kerjanya ya mungkin membosankan kadang ya, rapat lagi gitu kan. Kalau anak magang ke situ kan, ya dia bingung kan, kenapa saya jadi ngeliatin orang rapat gitu kan, yang dirapatinnya juga apa gitu kan. Nah kemudian ya alhamdulillah di praksi kan ada tim media juga, yang mungkin usianya nggak terlalu jauh lah dibandingkan dengan anggota dewan gitu kan. Jadi kan ngobrolnya bisa lepas, dan tidak hanya kegiatan di fraksi, juga nyambung sama kegiatan di partai gitu kan. Kemudian nyambung juga dengan kegiatan tidak hanya di kantor dewan, mungkin di kantor partai juga, mungkin di lapangan juga. Nah jadi seru itu ketika tadi ternyata kan akhirnya mereka juga baru tahu bahwa kita ini kan bukan cuma ngurusin perda, bukan cuma ngurusin APBD, ternyata ngurusin orang sakit dan orang meninggal gitu. Jadi ya mudah-mudahan mereka ada experience yang baru ya gitu. Tapi kan saya jadi penasaran, memang sebetulnya secara regulasi atau undang-undang memang ada kewajiban partai ngurusin rakyat langsung begitu, seperti tadinya dia hanya beli ambulan, ngurus orang sakit, ngurusin ijazah yang ketahan segala macam, atau itu mah sebetulnya wilayah eksekutif? Ya sebetulnya kalau bicara tugas ya, ya tugas kan dibebankan kepada eksekutif semua juga nggak akan sanggup gitu. Jadi ada peran masyarakat, ada peran pengusaha, ada peran sektor publik, ada peran media, ada peran perguruan tinggi gitu kan. Jadi magang ini kan salah satu contoh kerjasama pentahelix antara sektor publik, perguruan tinggi gitu kan, media gitu kan, kemudian sektor ketiga masyarakat gitu kan. Memang kalau dari tugas partai politik hanya memberikan pendidikan politik. Cuma kan pendidikan politik langsung bicara gitu ya, negara kita begini kan bingung gitu kan masyarakat. Ari reses teh lada teh kan gitu. Ya kan? Bisa nggak agak manisan sedikit reses itu kan? Oh dikira dia meses cenah reses teh gitu kan. Sama kayak sebelumnya kan ada yang tanya anggota dewan gitu kan, mau masuk komisi mana? Saya mah tara aku komisian dah gitu kan. Nah, itu kan karena baru ya. Jadi dipikirnya teh mau minta komisi anggota dewan, padahal bukan. Alat kelengkapan dewan teh namanya komisi gitu. Jadi kalau langsung bicara konten politik mungkin nggak bisa. Makanya bicara politik sambil nanam anggur gitu. Bicara politik sambil bikin kopi. Jadi barista gitu. Jadi itu mah apa ya, metode tools kita untuk sampailah pada konten politik gitu. Caranya harus dicari karena ya harus, karena kalau nggak bisa masuk ya. sama seperti pertanyaan Sasa tadi tuh, sebelum mulai itu mau nanya apa tadi Sa? Bingung dia milih pemimpin tuh gimana sih? Gimana tadi lengkapnya gimana yang tadi tuh? Mungkin karena kita kan mahasiswa, maksudnya awam terhadap politik, jadi gimana sih maksudnya tips and tricks kali ya, kayak untuk kayak mengetahui pemimpin ini adalah pemimpin yang baik atau mana, Maksudnya buat nyoblos nanti? Pemimpin apa dulu? Milih RT, milih RW, milih suami, kan beda-beda tuh. Ya kan? Oh Ica ya. Ya udah sekarang kita bahas suami dulu ya. Ini ke Ica dulu. Iya. Ya sebetulnya sama. Sama ya, pemimpin itu mau suami, mau RT, mau RW, ketua kelas. Pemimpin sama. Makanya kan dalam Islam pemimpin itu pilih yang
adil, pilih yang paling takwa, pilih yang mampu gitu. Aslinya itu begitu. Aslinya. Cuma Pak Gita kan pernah ngomong waktu podcast Gita Wirjawan ya. Iya, iya. Dia bilang saya khawatir katanya sekarang itu orang milih pemimpin itu bukan karena keadilannya, ketakwaannya, kemampuannya, tapi karena keviralannya. Nah, Gitu. Kalau dia tuh viral di sosmed, maka dia pilih pemimpin itu. Akhirnya pemimpin itu menjadi pemimpin imajinasi. oke. Gitu. Sehingga kan ada orang yang saya teh pengen ketemu pemimpin gitu karena pengen dipoto, cenah cek Ica tadi. Nggak akan nyebut nama ya. Ya, ya. Pokoknya aduh saya seneng sidang paripurna karena ketemu Pak Gubernur cenah gitu. Saya tanya, popotoan tuh? Ente, tuh saya tuh. Ica nggak ngomong sih sama saya gitu kan. Kalau ngomong saya cegat kan Pak Gubernur. Ini ada Ica, mau foto dulu gitu. Jadi milih suami itu jangan karena keviralannya katanya kan, pemimpin itu, tapi kesolehannya. Tapi gimana cara tahu kita ini solehan mana ya ini sama ini? Kan kalau konteks capres saja kan nggak ada tes ini ya, tes baca Quran nggak ada ya, tes hafalan nggak. Jadi gimana tuh udah ngeliat? Pertama mau milih guru tahfidz. Dites bacaan Ya, Quran. kalau makhrajul hurufnya, tajwidnya, itu berarti mau milih guru tahfidz. Saya jawab pakai jawaban Pak Anies aja ya. Iya, iya. Saya suka jawabannya gitu ya. Pilihlah pemimpin dari rekam jejaknya. Rekam jejak. Karena rekam jejak tidak akan menipu Anda. Hmm. Karena orang tidak akan tiba-tiba itu berubah 180 derajat, tidak. Gitu. Bagaimana Pak Anies mimpin Jakarta, bagaimana Pak Ganjar mimpin Jawa Tengah, kan gitu. Ya Jadi kan? kalau mereka sedang berjanji itu gimana? Bang? Ya makanya Abaikan tadi. aja gitu, itu lihat rekam jejak aja. Nggak, kalau rekam jejak pasti akan ada. Ya. Jejak digital aja ada, Hmm. apalagi rekam jejak. Kan lebih berat rekam jejak. Jejaknya di mana aja kan gitu ya. Ya, maksudnya dia CV-nya kan bercerita. Dari sejak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya kan, lulus, sekolah lagi, kerja, terus kan nanti gampang cari testimoninya. Tanya teman TK-nya gimana, tanya teman SD-nya gimana, tanya teman SMA-nya gimana, tanya temannya ketika kuliah, tanya Ya, banyak. Suami juga begitu kan? Kira-kira begitu. Nah, Cak, itu Cak. Jadi bukan ditanya nyari suami, followersnya berapa ya? Gitu. Oh, kita nggak cocok followersnya gitu. Mungkin ada yang kayak Ipah ya tadi. Cari suami melihat berapa followers, Oh gitu ya. berapa likers. Karena anak zaman sekarang mah bener di luar bayangan Itu kan masalahnya kita. kan, tadi aja obrolan di kita ini di fenomena pemilih pemula lah. Kok ada gitu yang cerita dia di medsos dan banyak dibahas orang. Saya mau pilih dia karena wajahnya bapak-bapak gemoy katanya. Ada yang saya mau pilih dia karena apa tadi bintangnya sama. Bintangnya sama sama. Libra kan. Sesama Libra. Itu kan sesuatu yang tidak berhubungan gitu. Tapi kok itu tapi kan itu fenomena kan. Kira-kira PR-nya apa nih? Taiwan nih orang horas nih. Kan orang tuh harus kenal rekam jejak digital tadi kata Kang Haru. Tapi fenomena di lapangan ternyata orang melihat begitu. Kayaknya Kang Haru harus maafin saya nggak sih tiap minggu ini berat banget ya ditanya. Ternyata seberat ini kalau ditanya ya. Iya. Nggak tahu sih ya, kalau aku kan umur 30-an ya gitu kan gitu. Sebenarnya kalau nyari pemimpin tuh, ini perbedaan pas aku nggak ngerti politik sama ngerti politik ya. Pas nggak ngerti itu simple, nyarinya yang ya udah visual aja gitu kan, yang enak dilihat gitu kan, gitu yang ya fashionable gitu kan. Simple itu aja gitu, karena sebenarnya kan politik itu males ya, malesan gitu, maksudnya kayak kotor lah Malesin, gitu, malesin. ngemalesin gitu. Terus misalnya pas udah mulai ngerti politik gitu ya, tapi ada kejadiannya pas udah ngerti politik, aku lebih ke arah trust issue sih.
trust issues tuh ada mana yang harus aku percaya gitu kan, maksudnya kayak ini gini, rekam jejaknya gini, tapi kayaknya orang Indonesia tuh gampang lupa gitu maksudnya gitu kan. Kayak kemarin tuh, oh yang ngeliat si bapak ini gitu, oh iya dia dulu pas 2019 kayak gini, cuman ngelihat bapak ini lebih humanis, aku juga jadi lupa gitu bahwa dia tuh pernah menyebalkan gitu kan, gitu, itu langsung lupa gitu. Makanya kayak sebenarnya kalau dari anak muda kali ya kalau dari aku pribadi yang umur 30-an, mungkin karena di fase kerja dan di fase memang kayak masih meniti karir gitu ya, memang mencari pemimpin yang dia tuh bisa ngarahin kita gitu, kita tuh skillnya ini gitu, kita harus gimana. Kadang-kadang kalau harus ngikutin kayak di lapangan kayak gimana tuh kayak seolah kayak aduh berarti aku tuh dengan kecerdasan kayak gini tuh tidak diterima dong gitu, kayak merasa lapangan kerja tuh sempit banget gitu. Padahal kan ya kalau dalam agama dibilangnya setiap orang punya rezeki masing-masing ya, tapi kalau sekarang di Indonesia tuh kayak enggak gitu ngelihatnya tuh gitu, kayak harus dia punya orang dalam lah, atau misalnya dia harus bisa di depan kamera. Kayak aku kan sebenarnya nggak bisa ya di depan kamera gitu kan gitu, tapi Ternyata bisa ya. nggak bisa juga kan. Saya jadi tertarik untuk minggu-minggu selanjutnya. Yang kita wawancara Ipa aja. Gitu kan, Sama Sasa sama Ica. ini terakhir Saya mau dan- ikutan dengan Kang Saiful, saya bagian nanya-nanya aja. Oke. Kayaknya ternyata lebih menyenangkan nanya-nanya itu daripada jawab. Ya, tapi maksudnya kayak sekarang apakah orang kayak aku harus jadi YouTuber kan males juga gitu maksudnya gitu. Jadi ya intinya sih pengen dapet pemimpin yang bikin hati tuh tenang lah. Maksudnya kita tinggal di Indonesia teh merasakan keamanan gitu. Sebagai seorang pemuda tuh yang nggak usah khawatir ABCD gitu. Tapi sekarang mah serba khawatir. Ini khawatir, itu Itu khawatir tendensius gitu. kenyataannya. Gitu. Kita pilih pemimpin yang memberikan rasa aman. Gitu. Menteri Pertahanan. Atau maju seperti Jakarta, oh itu Pak Anies. Gitu. Atau Gitu. menyejukkan seperti Pak Ganjar, meren gitu. Menyejukkan AC. Nah, jadi kan itu tuh soalnya ada di mana? Soalnya apakah ada di mindset anak-anak yang tidak tepat harus ditepatkan, atau ini elit-elit Jangankan antara saya, Kang Saiful. Mungkin saya dengan Ipa aja udah beda. Ya. Apalagi Ica sama Sasa. Ica sama Sasa kan belum beres kuliah. Coba aja tanya mereka. Ya kan? Menurut mereka pemimpin untuk Indonesia itu yang kayak apa? Coba cak dulu. Enak kan? Bagian nanya tuh enak ya Allah. Ternyata nikmat banget Ayo kayaknya Cak, tuh ya. kamu dulu Cak. Menurut kamu pemimpin Indonesia itu harusnya kayak apa? Yang pasti kan bertanggung jawab gitu ya, memenuhi janji-janjinya, yang bisa mementingkan kebutuhan rakyat daripada kepentingan dirinya sendiri. Oke. Menurut kamu antara Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies, menurut kamu dalam konteks yang kamu jawab itu lebih pas yang mana? Bebas aja, bebas. Pak Anies. Pak Anies. Oke. Saya belum akan bilang ya saya apa ke Sasa dulu aja. Kamu menurut kamu pemimpin Indonesia ke depan yang kayak gimana? Sama kayak Ica. Kenapa bisa jadi sama? Oke, satu suara. Yang gimana yang sama teh? Yang pasti dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Soleh. Allah, kamu soleha sekali ya. Jadi contoh pemimpinnya kayak siapa di antara tiga itu? Pak Anies. Iya, iya. Ternyata pilihan kita sama. Ya, saya kan tadi ya, kita lanjut tadi masalah. Mungkin jawaban saya mungkin terus serius, pemimpin terus yang adil, yang bertakwa, yang mampu, gitu kan. Sementara Ipa kan bilang mungkin ya dulu dia juga milih karena good looking, gitu kan. Hal-hal yang sifatnya emosional, yang remeh-temeh, gitu kan. Dan memang perilaku pemilih itu bukan dengan logika memilih itu, tapi dengan emosional. Bisa jadi karena sesama suku, sesama agamanya, gitu kan. Ya. Untungnya ente sesama apa namanya kalau Januari, Februari itu apa? Sama tahun lahir. Zodiak. Zodiak. Untung itu zodiak gitu. Ya kan? Ya. Nah, jadi kadang justru menurut saya kita kadang terlalu serius gitu. Menyampaikan politik itu. Bahkan kadang mungkin menurut saya PKS juga masih terlalu serius gitu. Menyampaikan konten politik itu. Harusnya mah mungkin lebih light, lebih ringan, lebih mudah ditangkap, meren gitu ya.
yang harus jawabnya Sasa sama Ica ya. Itu barangkali mungkin yang tadi contohnya lewat barista, lewat ini. Ya itu kita coba, kita mencoba dan alhamdulillah so far so good gitu ya. Tapi kan buktinya besok 2024. Apakah itu lebih pas gitu caranya? Gitu yang jelas mungkin selama ini PKS pendekatannya ke pengajian gitu. Konten keagamaan. Kan kita sekarang baru kita coba lebih apa ya? Lebih umum. Kontennya lebih umum, lebih apa dengan senam PKS, latihan masak gitu kan. Menanam anggur gitu kan. Kita coba sekarang seperti itu. Di samping dua teori ya. Kotil efek dan teori oposisi eta mah kan kuliah ilmu politik eta mah. Gitu. Tapi sekarang kita coba dekati masuknya itu lewat yang begini aja gitu. Lebih ringan gitu. Nah, kalau balik lagi nih ke Ica sama Sasa. Lihat fenomena yang tadi. Ketika ada yang nggak nyambung. Kira-kira emang iya, saya juga begitu gitu. Atau mestinya nggak gitu gitu. Yang tadi tuh, yang pilihan-pilihan yang serasa nggak nyambung gitu. Yang karena bintangnya sama, karena fisik. Menurut Sasa gimana? Kalau Wajar? aku Di usia mungkin Sasa? karena zaman anak muda zaman sekarang aku gampang terinfluence dengan hal-hal kayak gampang diserap mata-mata gitu, walaupun mencari tahu latarnya kayak gimana. Mungkin juga banyak yang kayak gitu sih, mungkin karena oh iya ini zodiaknya sama kayak aku, jadi udah pilih yang ini gitu. Kayaknya gitu sih. Kalau Ica? Kalau menurut aku, karena sekarang kan mungkin ramai dibahas zodiak ya di mana-mana, kayak di TikTok, di Twitter juga. Tapi lebih baiknya pilih yang tadi kata Kang Haru sesuai rekam jejaknya. Ada waktu buat buka-buka nyari ini. Nah, itu baru capres loh. Nanti pilih DPS itu pilih banyak banget. Gimana? Oh iya. Atau nunggu pada aja dari IPA. Dari IPA pilihin, aja ke saya yang mana. Kayaknya gini, dari IPA ke Sasa, nanti Sasa ngajak Ica lagi gitu. Kemungkinan saya optimis mereka polanya demikian. Kita pakai ini pola brand ambassador. Ya benar. Brand ambassador, kita brand ambassador. Buat IPA gimana tuh? Banyak banget harus belum DPD. Sebenarnya sih itu juga menarik ya. Saya juga bingung gimana ngenalin baru doang gitu. Cuman masih bingung juga kayak kemarin ngobrol sama Ica sama Sasha tuh gimana sih biar kita tuh setidaknya ya, mungkin nggak milih dulu ke PKS-nya atau ke DPRD-nya. Main kamu ke TPS dulu aja. Kan itu juga susah gitu kan gitu. Nah, kemarin tuh menarik ada ide dari Ica sama Sasha gitu kan gitu. Gimana kemarin? Bagian apa? Kita tuh maksudnya karena kan bagi kita gak tahu ya TPS tuh maksudnya kayak kertasnya juga kan banyak ya, satu kertas kayak foto-foto atau mama-mama aja gitu ya. Mungkin kayak bikin konten dengan gimana, maksudnya kayak ayo datang aja dulu ke TPS-nya atau enggak dari brand ambassador waktu itu ngomongin. Misalkan kalau misalnya datang ke TPS nanti dapat photocard ini gitu. Datang ke TPS, dapatkan handphone idaman gitu. Kayaknya ngantri. Minimal data gitu, paket data. Bagian data ya. Pengen nanya ke Kang Harun. Yang partai orang-orang soleh lah anggap gitu ya, sehingga yang merasa tidak soleh merasa ada jarak gitu. Padahal ketika sudah berdiskusi ketemu tokoh A, tokoh B dari partai PKS, ya biasa aja gitu, santai, relax, humble gitu, nggak se-strict yang kita bayangkan. Nah mungkin kan ini juga, nah ini gimana nih Kang Harun menanggapi? Iya, saya kira kan itu juga perjalanan ya buat PKS. Artinya pemahaman PKS juga makin luas gitu. Bahwa ketika sampai KMS mengingatkan, kamu jangan sampai bikin aturan yang bikin orang masuk PKS itu lebih susah daripada masuk Islam. Iya kan? Orang masuk Islam itu kan cuma syahadat doang. Iya kan? Masuk PKS, anggota PKS minta foto KTP aja. Keluar KTA-nya dan Anda sudah jadi anggota PKS.
selamat datang di PKS, kan gitu. Nah, yang bikin susah itu kan karena tadi bayangannya bahwa di PKS teh harus soleh dulu baru masuk PKS. Gitu. Sebetulnya mah orang yang mau soleh cukup. Orang yang mau berbuat kebaikan sudah cukup. Bahkan saya sering bilang PKS teh bukan partai malaikat. Udah masih suka karena pecel gitu. Karena bakso tahu, karena cilok, ya kan? Berarti bukan partai malaikat. Manusia biasa gitu. Nah, jadi maksud saya ini kan image. Mungkin ada image tadi awal gitu ya kan. Harus soleh dulu gitu kan. Plus meureun aya nu kurang pati resep ka PKS. PKS Wahabi gitu. PKS intoleran, anti NU, ada hidden agenda dan lain-lain gitu. Akhirnya jadi makin berat gitu. Anak muda akhirnya jadi makin jauh gitu. Ya nggak apa-apa, itu mah resiko perjuangan kan. Sekarang gimana PKS bisa memberikan apa? Kan susah ya ngomong PAN tadi. Kecap nomor 1, semua kecap akan begitu kan. Makanya ya udah, kita mah dengan bukti nyata aja. Gitu artinya ya enggak, yang kau bilang PKS Wahabi enggak, tuh ada orang NU. Tuh koalisi sama PKB ini. Dukung Anies jadi amin gitu. Lamun Wahabi pasti moal gitu kan. Itu kan satu bukti gitu menurut saya. Jadi memang benar kata Pak Anies lagi ya. Enggak usahlah stigma itu dibalas dengan penjelasan. Udah capek. Orang ngehaja menstigma sengaja. Kita riweuh ngejawab terus kan capek. Mending udah aja kita mah jalan aja gitu. Kita buktiin aja kita mah enggak gitu. Itu mah kamu sirik weh dan sirik tanda tak mampu. Res gitu. Nah, Sasa, Ica ada kan berapa nih berarti sebulan lagi atau 2 bulan lagi nih di sini nih? 2 bulan lagi. Apa nih harapan-harapan secara pribadi nih ke PKS-nya kah, ke Kang Agunya kah, ke ya biar apa ya, biar lebih baik, biar kan PKS mah tidak anti kritik, senang dikritik PKS. So coba kritik apa ke Kang Harun depan orangnya langsung berani nggak? Enggak sih, nggak akan kritiknya, cuma PKS itu partai terbaik menurut aku karena melayani rakyatnya tuh langsung gitu turun ke rakyatnya, kayak kemarin donor darah kan ada kan. Oh, kamu ada ya kemarin ya di Buah Batu ya? Iya. Oke. Sempat ikut nggak? Donor. Enggak ya? Oke. Ya udah. Itu aja. Ica, Sasa ada? Sama. Iya. Mungkin karena pertama kali magang di fraksi mungkin ya, jadi rasanya kayak PKS itu mengayomi banget, apalagi welcome ke yang baru gitu maksudnya. Institusi jadi melayani rakyat langsung dengan apa diberi kata itu saya rakyat langsung. Oke. Nanti kapan kawan bikin konten dalam bahasa Inggris ya? Kita harus manfaatkan anak sastra Inggris. Aja diagendain langsung. Subtitle ada di bawah. Kalau nggak ketangkep nggak tahu artinya. Jadi Pak, gimana nih responnya nih atas testimoni? Tapi sebenarnya belum selesai, masih 2 bulan lagi ya. Tapi nggak apa-apa, kan proses nih. Nanti kita lihat yang di akhir juga nanti. Masih ada juri. Iya, kita masih ada lambe-lambe tura di hari yang lain ya. Tapi kalau aku sih makasih aja buat mereka yang udah magang ya, Masya Allah. Maksudnya Kayak ini perwakilan ya, semangatnya, yang magang banyak kan? Magangnya banyak banget dan mereka tuh sampai hari kan kita ada grup ya, itu nggak ada yang keluar. Kita di situ masih terus komunikasi gitu. Kayak kemarin kan ada yang akhirnya ikut lomba e-sport gitu kan, itu magangnya udah selesai sebenarnya. Jadi ya insya Allah juga pas kalian udah jangan-jangan jadi kader PKS juga itu? Sudah ada yang ber-KTA pasca magang. Habis magang udah ada yang ber-KTA. Alhamdulillah. Pasca ya, kalau pasca berarti tidak ada paksaan berarti. Ya, jadi dia pas udah beres magang, dia nanya, "Teh, buat jadi anggota PKS aku harus lulus dulu atau enggak?" gitu kan gitu. Aku kan mikir dulu, aku dulu kayak, "Iya, apa boleh atau gimana?" Cuman aku kan lihat donor darah juga banyak yang masih SMA juga atau ini katanya mereka kan ber-KTP ya. Oh iya, boleh. BCAD kita ada beberapa yang masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Yang paling usianya udah 21. 21? Iya. Ada.
Di Sumedang ada. Kalau 18 nggak boleh. Nggak boleh. Ini apa? Pengurus apa? Oh, ini Bukan, mah buat BCAD, BCAD. Oh, BCAD. calon anggota dewan. Oh. Kalau partai mah yang penting punya Boleh. KTP. Punya KTP. Oke, oke. Dan akhirnya dia ngasih KTP dia, langsung dia foto saat itu juga. Ini ya aku daftar gitu kan. Oh ya sok mangga, nanti dicetak ya si KTA-nya. Padahal kita nggak pernah ngajak kayak kamu kalau udah beres Harus ini nanti gabung PKS ya. Kayaknya aku juga mau digituin males juga gitu kan ya. Cuman kita kan ngenalin dikit-dikit kayak yuk nanti kalau udah beres magang jangan keluar grup ya. Nanti ada agenda lain ikut lagi ya gitu. Jadi ya kita terus mengenalkan PKS seperti apa gitu. Ya biarkan mereka yang memilih aku juga yakin mereka juga tahulah mana yang baik. Mungkin selama ini nggak ada yang mengenalkan kayak gitu. Ya, kalau udah masuk terus kira-kira apa ininya teh? Agenda buat yang baru Biasa masuk? kalau udah masuk itu kita dimasukin ke circle-circle kelompok kayak 8 orang, 10 orang. Jadi tiap minggu nanti ketemuan. Ada Liko. ketemuan kayak Liko, kayak UPA. Namanya UPA kalau di PKSU, unit pembinaan anggota. Nah, Oke. tapi kalau buat remaja itu nggak kayak bapak-bapak ibu-ibu yang langsung bahas naruh sorok atau gimana. Kita mah enggak. Kadang-kadang UPA-nya di Taman Lalu Lintas. Di Taman Lalu Lintas kita popotoan gitu kan. Popotoan 2 jam ngebahas materinya 5 menit gitu kan gitu. Tapi yang penting ya tadi kenyamanan itu penting banget sih. Dan akhirnya malah mereka ya kalau udah nyaman, mereka malah yang nyari tahu tentang apa di luar. Pas nanti UPA minggu depan malah nanya, bener nggak Anies sama ini? Padahal kita nggak pernah ngomongin itu gitu. Tapi akhirnya mereka ada ketertarikan ngeliat kita partai politik. Oh masa sih kita nggak tahu politik gitu. Jadi ya insya Allah anak muda sekarang tuh lebih peka. Cuman mungkin tadi nggak ada yang mengenalkan. Dan abis UPA biasanya kita libatkan ke bidang-bidang yang ada di struktur. Misalnya nih, kan Sasha sama Ica tuh suka banget konten. Ya udah di humas aja. Ada juga yang kemarin gabung itu dia sukanya ketemu orang. Akhirnya kita masukin ke bidang kesos. Kayak ngurusin donor darah, kayak ngurusin ambulans. Ada yang suka naik gunung, ya udah kita tawarin mau masuk ke panduannya gitu kan, gitu tiap minggu naik gunung gitu kan, gitu. Itu programnya DPW, DPD apa? PKS, program PKS itu. Pasti di setiap daerah tuh ada. Oh, DPD ada, DPW ada. DPW ada, DPP ada. Kepanduan tuh bidang-bidang yang ada di semua struktur gitu. Kesos juga ada, humas juga ada gitu. Mangga sih mereka mau gabung yang mana, kita ada. Kayaknya info ini yang harus dimasifkan ini. Gitu. Cooking class juga ada. Oh. Cooking class ada di RKI. Jadi mangga mau ikut yang mana. Kayak kemarin mereka habis ikutan pelatihan anggur kan, langsung laporan di grup, "Teh, kita dapat anggur." Dapat anggur terus pas ditanya, "Enak anggurnya?" "Enak banget sih." Gitu. Jadi smoothie, baiklah, oke lanjutkan gitu kan. Jadi kan mereka tahu bahwa ya kita nggak selalu tadi ya money politik nggak harus selalu, tapi terkadang ada sesuatu yang mungkin akan berbekas di mereka Oh, gitu iya. kan, gitu kayak gitu sih. Ininya Iya. itu sih. Kang Haru barangkali ini diskusinya seru kemana-mana, tapi memang harus dikonklusikan nih. Kira-kira. Konklusinya, Ya. pertama, IPA boleh jadi bintang tamu lagi minggu depan. Boleh atau sunnah atau wajib? Nah, kata saya ternyata keren gitu. Makro guys, makro guys. Dikit. Makro guys. Yang kedua nanti ya sama Sasa lagi, sama Ica lagi. Yang ketiga ternyata saya lebih suka nanya-nanya dibandingkan ngomong gitu ya, Asik. dibandingkan ngejawab ya. Ya, jadi formatnya nanti kita geser aja. Ya kita geser aja. Siap. Sekali saya jadi host gitu ya. Iya, iya, iya. Ya intinya poin hari ini adalah tadi bahwa kita perlu media gitu untuk menyampaikan pesan politik, pendidikan politik itu kita perlu media, dan medianya selama ini tadi ya mungkin selama ini pengajian gitu ya kan, bentuknya mentoring gitu. Kata saya mungkin itu yang harus kita geser sekarang, lebih ke aktivitas yang anak-anak suka. Kemudian yang bicaranya juga mungkin saya mah sekali-kali aja, nanti yang banyak bicara IPA gitu kan, terus nanti Om Alimul gitu. Masuk ya, Limas. Iya, karena kan beda, jaraknya nggak terlalu jauh. Iya. Kan kalau Sasa ke saya mungkin kayak ngeliat bapak-bapak kan, kayak ke bapaknya gitu kan. Kalau ke IPA kan kayak kakaknya gitu kan. Jadi mungkin mereka lebih gampang gitu ya komunikasinya gitu. Jadi saya kira itu juga challenge buat PKS. Bagaimana ya anak muda ditaruh di depan gitu ya. Jadi etalase, jadi pimpinan partai, jadi anggota dewan gitu. IPA siap-siap aja, waspadalah. Siap ya, Teko. Tiket pesawat ke Korea. Kira-kira jangan hubungi saya dulu.
Baik, alhamdulillah luar biasa diskusi yang menarik ini, nggak kerasa nih udah berapa lama kita diskusi. Padahal di agendanya cuma setengah jam ya udah lebih. Ya, lebih. Aduh, mohon maaf udah untuk yang sudah punya acara selanjutnya Kang Haru. Sami-sami Kang Saiful, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, Amin. bisa disebarkan ke sebanyak mungkin info-info yang baru kita dengar. Minimal saya lah, tadi sebagian saya baru dengar tuh. Kalau PKS ada kegiatan apa tadi, cooking class dan segala macam. Seru tuh yang tadi tuh, yang dulu Liko di kos-kosan serius gitu kan berjam-jam, sekarang jadi di taman lalu lintas. Saya juga baru tahu Ipa suka ke taman lalu lintas. Kalau saya mah ke kafe. Iya. Wah tuh modalnya lumayan ke kafe. Kapan-kapan kita pergi di kafe. Wah mantap, siap. Daripada di rooftop. Panas. Tadi ada usulan. Kita ke rooftop, ya Allah, hadang. Usul berenang. Duka, mata tidak saya respon. Kacau. Masa Ica sama Sasa diajak ke rooftop? Kenapa nggak ke genteng sekalian? Cari yang adem-adem. Tadi mereka bilang harus nyaman. Iya benar. Aku nyaman. Nah, makanya kenapa anak muda sering ngumpulnya di kafe? Ya karena kan nyaman. Di kafe aja Bisa jangan ngopi. duduk. Ya, nanti kita bilang sama produser ya. Ya sudahlah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, nuhun, sadayana.